Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Melalui Minggu Paskah ke-7 ini, yakni hari di antara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus, marilah dengan yakin dan teguh kita membuka diri dan menyambut kedatangannya. Mari dengan hati teguh dan bersukacita kita puji Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7, kita nyanyikan bait 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim berukli, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku, kembali kita memuji nama Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat, Di Dunia Penuh Cemar. Saudara-saudara, kini kita memasuki pengakuan dosa yang kita awali dengan mendengar sabda Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu,
dan dengan segenap kekuatan-Mu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, menyadari ketidaksempurnaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Saudara-saudara, saya persilakan untuk berdoa pribadi dan nanti saya akan mengakhirinya dengan doa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh menyadari kerapuhan kami, kelemahan dan keterbatasan kami. Acap kami melupakan atau mengabaikan firman-Mu, dan kami menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami, sucikanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan dosa-dosa kami, dan kami mengakuinya di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan menyatakan kemurahan Tuhan dan mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui dosa kami. Amin. Saudara-saudara, kita nyanyikan nyanyian pengakuan dosa kita, Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyampaikan berita anugerah dan petunjuk untuk kehidupan yang baru, sebagaimana tertulis di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji.
Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Roh Kudus, turunkanlah menguasai hati kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita, dapat mengerti apa maksudnya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon urapan Roh Kudus bagi kami semuanya, terutama kepada hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh melalui kata-kata yang diucapkan, kami boleh mendengar sapaan dan lawatan Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca adalah dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini tema kita adalah teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Saudara-saudara, Alkitab menceritakan melalui kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya, dalam keadaan sungguh amat baik. Diceritakan di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden. Taman yang baik, taman yang indah, taman yang dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. Namun setelah Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, jatuh di dalam dosa, maka keadaan berubah total. Keadaan manusia menjadi rusak, saling tidak percaya, saling melemparkan kesalahan, dan saling menganggap diri paling benar, dan relasinya dengan Tuhan menjadi rusak. Surat Roma pasalnya yang ketiga ayat 23, di sana dikatakan keadaan manusia digambarkan sebagai yang sudah rusak. Manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehidupannya menjadi rusak dan ia sudah menjadi jahat di hadapan Tuhan. Kidung Jemaat 343 menggambarkan nyanyian jemaat itu menggambarkan bahwa dunia dalam rawa paya, dunia dalam keadaan yang seperti berada di dalam rawa yang tidak baik. Dan prinsip-prinsip segala sesuatu yang duniawi
Bagaimana dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 5, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala terjadi dan merasuki kehidupan manusia. Sehingga manusia digambarkan sebagai bermusuhan dengan Allah. Ketika manusia menyukai, bersahabat dengan dunia, maka ia sudah membentuk sebuah keadaan di mana ia menjadikan dirinya musuh dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, secara ringkas dikatakan bahwa dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang rusak, perilaku manusia sudah sangat mengecewakan Tuhan. Jadi betul kalau dikatakan bahwa dunia sudah dalam keadaan yang keruh, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan. Namun saudara-saudara, Alkitab juga menceritakan kepada kita bahwa sekalipun dunia sudah rusak, sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan manusia. Tuhan tidak mengendaki dunia ini hancur, tetapi justru Tuhan mengendaki dunia ini diselamatkan. Tuhan mengendaki manusia diselamatkan. Oleh sebab itu Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi manusia. Dan ia juga memanggil murid-muridnya, yang mengajak murid-muridnya untuk menjadi teman sekerja Allah, untuk menjadi penjala manusia, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya supaya dunia ini menerima kabar keselamatan dan menjadikan semua bangsa mendapat pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 1 yang kita baca tadi menggambarkan keadaan manusia di dunia ini. Digambarkan di sana ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang fasik. Manusia yang fasik itu adalah manusia yang jahat sekali, yang hidup dalam dosa, hidup melawan dan memusuhi Allah. Dan dikatakan di sana bahwa orang fasik ini adalah pencemooh, orang yang menghina Allah dan lebih mementingkan dan memuji dirinya sendiri. Itulah orang fasik. Sebaliknya, yang satu adalah orang benar. Orang yang hidupnya menjauhi orang-orang fasik tadi. Orang yang tidak menyukai hal-hal yang duniawi. Tetapi sebaliknya, yang disukai adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam, memikirkannya siang dan malam, dan itu menjadi pengaruh yang besar dalam dirinya sehingga dia menjalankan hukum Tuhan itu dengan baik. Saudara-saudara, dua macam orang ini dengan bermacam jalan yang dilakukan itu, akibat atau masa depannya sudah juga jelas. Masa depan orang-orang itu sudah sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab. Orang-orang fasik itu pada akhirnya akan menjadi seperti sekam ditiup angin. Sekam ditiup angin, sekam yang ringan, yang kena angin berterbangan. Dia terbang kemana-mana. Dan sana dikatakan tidak tahan dalam penghakiman. Kita tahu saudara-saudara bahwa kita mengimani bahwa nanti ada masa penghakiman di mana manusia akan dihakimi oleh Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil itu. Dan orang-orang fasik ini karena dosanya, karena dia jahat terhadap Tuhan, pasti dia tidak tahan terhadap penghakiman itu. Sebaliknya, orang-orang benar digambarkan kehidupannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bayangkan, pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti akan mendapat aliran air yang tetap. Mendapatkan makanan yang tetap, yang terus-menerus dari air itu.
Sehingga digambarkan tadi, ia akan seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, terus berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya karena terus mendapat air setiap saat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, digambarkan sebagai pohon yang hidup, mengeluarkan buah yang berhasil hidupnya. Sebaliknya orang fasik, yang pencemooh, yang menghina Allah, maka mereka akan menjadi seperti sekam yang ditiup angin dan pasti tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudara, orang percaya, kita semua hidup di tengah-tengah dunia yang keruh, yang sudah jauh dari keadaan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pertama sekali. Nah, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak, di tengah-tengah dunia yang sudah keruh itu, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Sekarang kita berada di tengah-tengah dunia ini. Kita mau menjadi orang fasik atau menjadi orang benar. Menjadi orang yang mencemooh Allah atau orang yang mau merenungkan firman Tuhan, membaca dan memikir-mikirkan terus firman Tuhan dalam hati sehingga firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tentu sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai gereja, sebagai milik Kristus, tentu kita ingin menjadi manusia yang benar. Kita tidak mau menjadi orang yang fasik. Menjadi orang yang benar, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Di dalam bahasa Jawa, saudara-saudara, kesukaannya firman Tuhan artinya orang yang karem. Orang yang karem itu orang yang senang sekali memakan, senang sekali menikmati yang dihidangkan. Jadi kalau menyenangi firman Tuhan, karem firman Tuhan artinya bahwa firman Tuhan itu diterima dengan sukacita, direnungkannya siang malam, menjadi sebuah pemikiran yang tidak lepas dari kehidupannya. Dan bisa digambarkan sebagai firman Tuhan itu seperti makanan favorit gitu ya, makanan yang paling menyenangkan, yang terus-menerus dinikmati setiap hari, sehingga hidupnya dipengaruhi oleh firman Tuhan itu, dan kemudian nyata dalam perilakunya yang baik. Dan ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir ya, ada orang, mungkin termasuk kita ya, ada sesuatu yang rasanya aneh, rasanya sesuatu yang belum lengkap kalau kita belum melakukan sesuatu itu. Ada orang yang kalau pagi tidak minum kopi misalnya, rasanya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kurang beres. Atau kalau tidak membaca koran, rasanya hidupnya kurang. Atau ada juga orang yang kalau dia tidak menonton sinetron atau menonton televisi kegemarannya, rasanya ada sesuatu yang belum beres atau kurang dalam hidupnya. Atau kalau belum membaca WhatsApp misalnya gitu, atau Facebook, rasanya hidup ini sangat kurang, ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia perlu lalu kemudian melakukannya itu. Tetapi saudara-saudara, adakah orang yang merasa hidupnya kurang, ada sesuatu yang gak beres itu ketika belum membaca firman Tuhan? Apakah saudara merasa seperti itu? Wah, kalau belum baca firman Tuhan rasanya hidup ini belum sesuatu, belum asik atau belum enak, atau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang belum beres. Nah, puji syukur kalau kita memang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Sehingga kalau satu hari kita belum baca Alkitab, belum merenungkan firman Tuhan, belum mendengar renungan firman Tuhan, rasanya
hidup ini belum beres, belum lengkap, kira-kira begitu. Tetapi saudara-saudara, saya mengakui bahwa memang tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah lama dilakukan dan itu berlangsung bertahun-tahun. Maksud saya, kalau sudah terbiasa baca koran bertahun-tahun lalu kemudian mengubah tidak baca koran, itu rasanya juga tidak mudah. Atau kebiasaan minum kopi yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau tidak minum kopi pasti juga susah mengubahnya dengan tidak minum kopi misalnya gitu. Demikian juga orang yang sudah biasa hidup fasik. Kalau orang sudah biasa hidup mementingkan diri sendiri, kalau orang sudah biasa melakukan hal-hal yang buruk untuk diubah menjadi hal yang baik, juga tidak mudah. Kalau kita memang sudah tidak biasa membaca kitab suci, lalu kemudian dibiasakan membaca kitab suci, pasti akan tidak mudah. Saudara-saudara, kalau saya mendengar cerita-cerita orang yang masuk penjara misalnya gitu ya, masuk penjara karena mencuri, keluar dari penjara, kemudian ternyata dibalik lagi. Artinya apa? Penjara tidak membuat orang itu baik, tetapi kemudian kebiasaan yang lama itu dilakukan lagi setelah dia setelah dia keluar dari penjara. Atau orang yang masuk penjara atau ditangkap polisi karena konsumsi narkoba misalnya, setelah selesai dihukum, ternyata beberapa tahun kemudian dia balik lagi mengkonsumsi narkoba. Artinya apa? Karena mengubah kebiasaan perilaku yang lalu ternyata tidak mudah. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak berarti bahwa hal yang tidak mudah itu mustahil dilakukan. Ada banyak juga orang-orang yang ditahan, keluar dari tahanan menjadi orang yang baik. Ada orang yang tadinya malas baca kitab suci, lalu kemudian menjadi rajin membaca kitab suci. Ada juga. Walaupun itu juga melalui proses yang kadang-kadang tidak mudah. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita punya keinginan untuk melakukan yang baik, yang benar, kita terus-menerus mencobanya. Kita terus-menerus mengupayakannya. Kita terus-menerus mencoba melakukan hal yang memang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan dan mencoba membuang keinginan-keinginan pribadi kita. Dan dalam perjuangan kita menjadi orang yang benar, perjuangan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saya kira Tuhan juga tidak akan membiarkan. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan kalah melawan iblis itu. Saudara-saudara, kalau kita membaca Yohanes 17, di sana ada doa Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ia mengutus para muridnya masuk ke dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Dan ia tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, ia berdoa kepada Bapanya, ia mohon kepada Bapanya supaya menjaga mereka, memelihara mereka dari hal yang jahat. Tuhan Yesus yang beberapa hari yang lalu kita peringati kenaikannya ke sorga, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berjanji kepada kita, pada murid-muridnya, untuk mengirimkan, mengutus Roh Kudus, untuk menolong, untuk menghibur, untuk menyertai kita. Sehingga kita tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak dibiarkan sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam keyakinan ini bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan mengutus Roh Kudus membimbing kita, maka tidak akan sia-sia perjuangan kita untuk menjadi orang yang benar,
orang yang menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mau berubah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Tuhan melakukan sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi percayalah saudara-saudara, jadi sekalipun kita sukar menjadi orang benar, sukar mencintai firman Tuhan tidak berarti mustahil dilalui, karena Tuhan menyertai dan Tuhan berjuang juga untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Saudara-saudara, ada banyak kesaksian yang saya dengar pada masa pandemi yang sulit ini. Memang ada banyak kesulitan, tetapi juga ada berkat juga dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kita, atau mungkin juga kita semua. Justru pada masa pandemi ini banyak orang memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, untuk memikirkan firman Tuhan sungguh-sungguh apa artinya bagi hidupku dan aku berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, pada masa pandemi ini justru dia bisa menyelesaikan membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada saudara juga yang menyaksikan kehidupannya yang tidak mudah menjadi driver taksi online, penumpang kurang, penumpang sedikit, sehingga dia banyak waktu diam di rumah. Dan waktu yang dia miliki itu dia pergunakan untuk membaca firman Tuhan, membaca, merenungkan, memikirkan firman Tuhan, sehingga dia mendapat penghiburan, ia mendapat kekuatan, sehingga sekalipun dalam situasi yang sulit, ia akan tetap bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada akhirnya firman Tuhan di Mazmur 1 ini menegaskan ada dua macam orang fasik dan orang benar. Pilihan kita mau menjadi orang benar atau orang fasik, itu adalah sebuah pilihan. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau memaksakan. Tetapi kalau kita menginginkan perubahan itu, barangkali memang kita harus punya komitmen yang besar. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sakit, kalau kita ini menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita mesti pergi ke dokter, meminta obat supaya kita disembuhkan, dipulihkan. Saudara-saudara, kita mengenal dokter Terawan yang ahli mencuci otak. Maksudnya adalah membersihkan otak, membersihkan saluran-saluran darah itu dengan pengobatannya. Oleh sebab itu, mungkin secara rohani kita juga seperti itu. Kita perlu dicuci otak kita, perlu dicuci hati kita, perlu dibersihkan. Mungkin ada saluran-saluran yang sudah berkarat, lapisan-lapisan yang menghambat aliran-aliran darah kita, perlu diobati. Dan kita ganti dengan firman Tuhan, kita ganti dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar. Jangan berharap kita mendapatkan berkat-berkat yang melimpah kalau kita tidak mau mendengar, merenungkan, dan memikirkan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan dalam hidupnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidupnya akan berhasil. Nah, saudara-saudaraku, sekarang pilihannya ada dua. Kita mau teguh di dalam Tuhan, atau kita akan runtuh tanpa Tuhan. Pilihannya ada di tangan saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara agar kita dapat memilih pilihan
yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, marilah dengan teguh kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami sorgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami sujud menyembah, menaikkan pujian dan syukur kami, karena Engkau telah menjadikan kami milik-Mu yang Engkau kasihi dan Engkau selamatkan dari dosa dan maut. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang melampaui segala akal, yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami menjadi orang-orang yang benar, yang selalu haus dan rindu akan firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, sehingga kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup kami selalu berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah yang rahmani, perkenankan kami menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakitnya. Dan kini kami menyatukan hati, berdoa untuk jemaat-Mu, para Ati Yuswo, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan kesehatan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti, dan Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Esparmun. Demikian juga Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska, dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Langkir, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudari Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tri Cahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Saudara Destasia, Saudara Yudi Prahararini, keluarga Bapak George Rembet, Ibu Dian, dan Ananda Gerald, keluarga Andreas Yugo Prasetyo, Ibu Dumaris, Ananda Klairin Aleta, dan Ananda Selin Hawila, Ibu Sutini Yohanes Legiman, Ibu Monika Leni Christian Mahadianto, Bapak Suyono Dwiatmo. Demikian juga Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syor Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatmi, serta Bapak Hartoyo. Tuhan, rengkuhlah anak-anak-Mu ini. Kasihanilah mereka, kuatkan dan pulihkan kesehatan mereka.
Mohon Tuhan beri keteguhan hati dan percaya bahwa Tuhan akhirnya akan memulihkan dan memberi kesehatan yang terbaik. Anggota keluarga yang mendampingi juga diberi kesabaran, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Bapa di dalam sorga, Engkau telah berkenan memanggil pulang ke rumahmu anak-anakmu terkasih, Ibu Edi Wilatsih Gatot Raharjo pada hari Selasa dan Bapak Sunarto pada hari Rabu yang lalu. Kami berdoa kiranya anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan dan penghiburan sejati. Teguhkan iman kami bahwa Engkau telah menyediakan tempat di sorga bagi almarhum dan almarhumah, serta setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami terus mendukung dan mendoakan pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan. Mereka yang mengharapkan pasangan yang sepadan, suami istri yang merindukan kehadiran anak di tengah perkawinan mereka. Saudara-saudara kami yang berjuang mempertahankan dan mendapatkan perekonomian keluarga yang lebih baik. Berdoa bagi keluarga yang sedang berjuang memulihkan keutuhan dan kedamaian dalam rumah tangga. Para orang tua tunggal dalam mendidik anak-anak mereka, para janda, duda, serta anak-anak yatim dan piatu. Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus kiranya menguasai hati kami agar tetap kuat dalam iman, selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberi jawaban yang tepat, jalan terang, jalan keluar yang indah bagi pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dalam melaksanakan peribadahan, persekutuan, pelayanan serta kesaksian, khususnya pada masa pandemi ini. Mohon Tuhan menaruh dalam hati kami semangat cinta kasih, kerukunan, dan kesetiaan untuk terus mewartakan Injil dan damai sejahtera Kristus. Di masa pandemi ini, mampukan kami memberikan pelayanan yang tepat dan terbaik bagi umat dan sesama kami. Saat ini kami berdoa juga untuk para pemimpin dan pemegang kebijakan di negeri kami, agar mereka memiliki hati yang jujur, adil, dan benar, serta mampu menciptakan NKRI yang kuat, utuh, aman, damai, toleran, dan cukup sandang pangan. Dan sebagai warga negara, mampukan kami juga ikut membangun negeri dengan bekerja keras, jujur, melakukan protokol kesehatan, hidup toleran, dan saling menghargai. Bapa di dalam sorga, kami berdoa sungguh-sungguh agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dan penanganan para pasien berjalan dengan baik. Bagi para tenaga kesehatan dan relawan yang terus berjuang menolong, mengobati dan memulihkan kesehatan pasien, mohon Tuhan melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus memberi yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami setanah air yang mengalami berbagai-bagai musibah bencana alam. Tuhan berkenan menghibur, mencukupkan kebutuhan para korban, serta memberkati usaha-usaha pemulihan dampak bencana tersebut. Gerakkan hati kami, anak-anak-Mu di sini, untuk memiliki hati yang rela membantu sesuai talenta dan kemampuan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Kiranya Tuhan juga mendengarkan pergumulan dan seruan doa-doa pribadi kami. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kemurahan Tuhan. Mohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus kiranya terus membaharui hati kami untuk mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Adapun persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja kepada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, sesuai yang tertera pada layar. Atau dapat disampaikan ke kantor gereja. Ataupun dapat disampaikan ke majelis wilayah masing-masing. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jemaat, kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, sumber segala berkat, inilah ungkapan syukur kami, ya Tuhan. Terima kasih atas segala kecukupan yang kami alami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan yang kami kumpulkan, agar selanjutnya persembahan ini dapat kami kelola seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang bangkit sudah naik ke sorga. Kenaikannya ke sorga kiranya semakin meneguhkan iman kita dan pengharapan kita akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama. Ku berbahagia. Yesus, aman di kemuliaan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.